Pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga Anda selalu sehat dan senang sekali kami bisa hadir menjumpai Anda pada program Banyuwangi Dalam Berita. Bersama saya, Cecilia, berbagai informasi teraktual akan kami hadirkan untuk menemani aktivitas Anda. Inilah Banyuwangi Dalam Berita selengkapnya. Pemirsa, permintaan daging sapi sudah mulai meningkat menjelang 1 Ramadan beberapa minggu lalu. Meningkatnya daging sapi ini diperkirakan hingga H-3 Idul Fitri mendatang. Hingga kini, harga daging sapi dipastikan masih stabil. Pemirsa, inilah salah satu penjual daging sapi yang berada di Desa Genteng Wetan, Kecamatan Genteng, dalam sehari dapat menjual daging sapi sebanyak 1 ton. Meningkatnya permintaan daging sapi ini sejak 2 hari menjelang puasa beberapa minggu lalu. Selain dengan meningkatnya permintaan daging sapi, harga juga ada peningkatan. Namun, tidak begitu signifikan dan kerap terjadi di setiap tahunnya. Untuk harganya pun di kisaran Rp120.000 hingga Rp150.000, tergantung grade apa yang konsumen pilih. Meningkatnya permintaan daging sapi ini lantaran pembeli ingin membuat campuran bakso atau pentol untuk suguhan Hari Raya Idul Fitri, yang menjadi kebiasaan warga di setiap momen Lebaran. Alhamdulillah sudah mulai meningkat ini, Mas. Mulai kapan peningkatannya? Peningkatannya terjadi mulai sebelum puasa, hari-hari sekitar 2 hari sebelum puasa sudah mulai meningkat permintaan pasar. Terus kemudian untuk harganya? Untuk harga juga mengalami peningkatan karena sekarang kan sapi juga mahal, jadi harganya juga sedikit merangkak naik ini sudah. Kita kan ada grade-nya sendiri-sendiri, maksudnya ada macamnya. Mulai dari tawanan itu kita jual di harga 100, ada yang lebih super lagi, ada yang 120, 135, yang paling super di 130 juga. Kalau permintaan itu biasanya kalau musim-musim puasa ini untuk yang mendekati ini ya, beberapa hari ini sudah banyak yang mulai minta untuk daging yang berbuah pentol, itu sudah mulai banyak permintaan yang maksudnya untuk konsumsi persiapan hari raya itu sudah mulai meningkat dari pembeli. Selain daging yang meningkat, tetelan, balungan, kikil, dan gaji juga ikut laris manis dipesan oleh pembeli. Lantaran jenis-jenis tersebut digunakan untuk penyedap atau kaldu untuk olahan bakso. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan. Pemirsa, libur Ramadan telah tiba merupakan momen yang dinantikan oleh ribuan santri di Banyuwangi. Salah satunya di Pondok Pesantren Darussalam Blok Agung, Desa Karangdoro, Kecamatan Tegalsari pada Selasa pagi. Pemulangan santri tersebut menggunakan armada bus yang bertujuan ke tempat daerahnya masing-masing. Pemirsa, inilah puluhan bus yang terparkir di lapangan Pondok Pesantren Darussalam Blok Agung pada Selasa pagi. Ratusan bus tersebut mulai berdatangan sejak hari Minggu kemarin. Puluhan bus ini sengaja didatangkan dari wilayah Banyuwangi dan Jember guna mengantar para santri ke tempat daerah asalnya. Pemulangan ini dibagi menjadi beberapa shift untuk mempermudah pendataan para santri. Santri yang pulang dan akan kembali didata dengan sistem barcode secara online. Jika terdapat santri yang telat datang, maka akan dikenai sanksi. Pemulangan santri diawali pada hari Senin sore yang menggunakan pesawat. Sedangkan pada Selasa pagi, para santri yang menggunakan perjalanan darat meliputi Bali, Jember, Lumajang, Sumatera, dan beberapa daerah lainnya. Total yang diberangkatkan sekitar 3.000 santri. Untuk tahun ini kita menggunakan armada kurang lebih ada 52 bis besar. Setelah itu ada sekitar 3 travel dan itu meliputi semua daerah
terutama C. daerah Jawa dan Untuk Bali, ada juga Orda Sumatera Jember dan orda-orda bisa selain maju terlebih dahulu. Jawa dan Bali. Jadi kita punya nama organisasi Jember daerah yang itu mengelola untuk maju pemulangan terlebih dahulu. dari teman-teman santri ketika waktu liburan. Untuk hari ini kita memulangkan daerah yang menggunakan rombongan yaitu luar Banyuwangi, ini sekitar ada Kami ucapkan selamat jalan kepada santri Pondok Pesantren Darussalam Blok Agung asal Jember. Besok tanggal 20 April yaitu ada sekitar 3.000 santri juga. Semoga selama perjalanan diberi kelancaran, kesehatan, dan keselamatan. Kiai Haji Ahmad Mubasyir Syafaat berpesan dalam pelepasan untuk para santri agar lebih menjaga sikap dan menerapkan ilmu yang didapat dari pondok pesantren. Terus tadi kira-kira ada berapa banyak santri yang dipulangkan? Ini kalau bisa ada 50. Ada 50 bus ya. Ini ke Santri yang asalnya dari luar. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan. Allahumma dallil lana su'ubata amrina wa sahil alaina masyakulu syai'in ya karim. Allahumma ya rabbana inna na'udzu. Pemirsa, menunggu waktu berbuka puasa bisa dilakukan dengan banyak cara. Tidak hanya dengan kegiatan-kegiatan keagamaan, namun juga bisa dilakukan dengan berolahraga pada Selasa sore. Seperti yang dilakukan oleh para atlet muda Panahan di Banyuwangi yang rutin menggelar latihan memanah sambil menunggu waktu berbuka puasa. Pemirsa, beginilah asyiknya ketika para atlet muda Panahan di Banyuwangi, Jawa Timur yang tergabung dalam Persatuan Panahan Indonesia. Saat berlatih di arena panahan di ruang terbuka hijau, RTH Marun Genteng, Banyuwangi, Selasa sore. Meski di bulan puasa, mereka tetap menggelar latihan rutin di tempat tersebut. Selain untuk mengasah kemampuan, latihan tersebut juga dilakukan untuk mengisi waktu sambil menunggu berbuka puasa. Para atlet muda yang masih duduk di bangku pelajar ini rutin berlatih setiap hari mulai jam 3 sore hingga menjelang buka puasa. Untuk para atlet kelas standar bow menggunakan target 20 meter. Sedangkan bagi atlet kelas compound menggunakan target 50-60 meter. Dalam sehari, biasanya ada 3-7 atlet yang berlatih di arena panahan ini. Meski bulan puasa, para atlet muda ini tetap melakukan latihan setiap hari. Ini dikarenakan sebagai bentuk pembinaan rutin bagi para atlet. Jika hari biasa latihannya sampai 6 jam sehari, namun pada bulan puasa ini hanya 1,5 jam saja. Dan di waktu sore sambil mengisi waktu menunggu berbuka puasa. Kita supaya tidak terputus pembinaan kita meskipun ada bulan puasa yang biasanya latihan pagi sama sore, ya kita undur hanya untuk sore. Sementara sekitar jam 2:30 hingga sampai menjelang maghrib. Ini juga ngabuburit juga? Iya, jadi untuk istilahnya ngabuburit sekalian nanti. Kalau latihan dari pagi stamina habis masih lama waktunya. Jadi kalau sore seperti ini ya sambil ngabuburit nanti bisa langsung buka puasa nantinya. Iya, semuanya pelajar. Kalau untuk Porprov sendiri sebenarnya untuk usia di bawah 21. Tapi atlet-atlet kita masih muda, rata-rata kelas 2 sama kelas 3 SMA. Program latihan kita kurangi menjadi sekitar hanya mungkin sepertiga dari porsi yang seharusnya. Yang biasanya sehari itu 6 jam, 3 jam pagi, 3 jam sore, kita hanya sore saja sekitar 1,5 jam. Iya, selama bulan puasa tidak untuk meningkatkan stamina atau skor, hanya untuk mempertahankan supaya muscle memory anak-anak panahan tidak turun. Gitu. Sementara itu, para atlet mengaku senang bila latihan di bulan puasa dan menghabiskan waktu ngabuburit dengan aktivitas memanah. Karena selain menyehatkan, latihan ini juga bentuk pembinaan mental dan fisik bagi para atlet.
Kalau di bulan puasa itu kesulitannya, perbedaannya itu cuma di apa ya? Waktu. Ya waktu juga kan butuh energi banyak lah. Kalau nggak ada supportnya kayak makan, minum gitu kan gampang capek, kayak dehidrasi gitu. Biasanya kalau bukan hari puasa itu sehari bisa sampai 6 sampai 7 lah, 7 jam lah. Kalau puasa paling nggak 1 sampai 2 jam. Ini sore hari dilakukan. Ya, kalau puasa di bulan puasa itu cuma sore hari saya. Kalau nggak puasa pagi sama sore latihan tiap hari. Tiap hari. Sekalian ya ngisi waktulah nunggu adzan maghrib itu. Sambil ngabuburit juga. Sementara itu, dalam menyambut kejuaraan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Timur yang akan digelar pada bulan Juni hingga Juli tahun 2022 di Kabupaten Bondowoso, kontingen panahan dari Banyuwangi telah menyiapkan 14 atlet dan 4 ofisial. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada kali ini. Dan jangan lupa untuk tetap patuhi protokol kesehatan. Marhaban, ya Ramadan. Saya Cecilia, serta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa.